Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ya update terbaru dari prospek dan potensi di saham ADMR dan juga AADI. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi mau pertimbangin nih untuk beli saham ADMR atau AADI, tonton video ini sampai habis supaya kalian itu bisa dapat gambaran kurang lebih gimana sih prospek dari ADMR, Adaro Minerals, dan juga Adaro Andalan Indonesia atau AADI di masa depan. Ya, jadi kalian bisa dapat gambarannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, di situ kalian nanti bisa cek produk digital dan jasa digital yang gue punya, yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, mulai dari konsultasi, kumpulan prompt AI, ya, dan juga ada beberapa layanan-layanan tertentu yang bisa ngebantuin kalian. Dan juga kalian bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya dengan harga yang terjangkau mulai dari 49.900 per bulan sampai 99.900 per bulan. Ya, caranya kalian bisa join di link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join di sana. Nanti setelah kalian join, benefitnya kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia. Kalian cari di playlist video khusus membership. Di situ kalian bisa download, kalian bisa dapetin semua benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya gimana sih prospek bisnis dari ADMR atau Adaro Minerals. Nah, jadi Adaro Minerals atau ADMR ini bisnis itu sebenarnya ada dua, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah bisnis tambang batubara metalurgi. Yang kedua itu adalah bisnis smelter aluminium. Yang mana bisnis smelter aluminium ini akan beroperasi mulai dari akhir tahun 2025 ini. Gitu ya. Nah, pertama kita bakalan bahas dulu ADMR ini dari sisi bisnis utamanya, yaitu bisnis tambang batubara metalurgi. Nah, pertama kita bakalan bahas ini prospeknya ADMR ya dari sisi supply untuk batubara metalurgi, di mana produksinya itu akan ditingkatin dari 5,6 juta ton jadi 6,1 juta ton. Ya, jadi kemampuan produksinya ditingkatin ya, yang mana tentunya ini bagus ya, dengan kemampuan produksinya ditingkatin itu juga bisa ngebuat ADMR ini bisa menjual lebih banyak batubara metalurgi atau batubara kokas. Nah, cuman di sisi lain dengan produksinya ditingkatin, ini bisa aja berpotensi ngebuat batubara kokas ini ngalami oversupply. Kalau misalnya oversupply, kalau suatu komoditas itu oversupply, itu akan ngebuat harganya itu jadi menurun, teman-teman ya. Jadi harga jualnya itu jadi menurun. Jadi sebenarnya ketika produksinya ditingkatin, itu ada dua sisi, positif dan negatif. Nah, tapi belakangan ini ternyata ada beberapa tambang di Australia yang mengalami penutupan, teman-teman ya. Jadi ada beberapa tambang yang tutup di Australia. Kenapa bisa tutup? Ya, itu karena ya memang harga batu bara yang menurun belakangan ini, ya itu ngebuat mungkin beberapa tambang di Australia ini dia nggak bisa nutup biaya operasional karena pendapatannya menurun. Gitu ya, makanya tutup. Nah, dengan beberapa tambang di Australia tutup, ini bisa ngejaga ya supply dari batu bara kokas supaya nggak terlalu besar. Gitu ya, jadi supaya supply-nya itu, pasokannya itu terkontrol, teman-teman. Dan ini tentunya bagus untuk ADMR. Gitu ya, selain bisa menjaga supaya supply-nya nggak terlalu besar, bisa menjaga harga dari batu bara kokas, ini juga berpotensi ngebuat ya ADMR ini jadi punya lebih sedikit kompetitor, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya dengan beberapa tambang di Australia ini tutup, ini bagus buat ADMR. Nah, itu dari sisi supply. Gimana dari sisi demand? Nah, dari sisi demand untuk kedepannya itu tergantung dari permintaan batubara kokas untuk industri baja, terutama di beberapa negara kayak India, China, sama Jepang. Gitu ya. Jadi memang India, China, sama Jepang ini importir batubara metalurgi yang gede banget. Gitu ya. Jadi tergantung dari situ. Ya, gimana nih permintaan batubara metalurgi untuk industri baja? Dan gimana perkembangan atau pertumbuhan dari industri baja itu sendiri. Nah, menurut gue untuk kedepannya, salah satu yang bisa jadi penentu ya untuk permintaan baja dan juga permintaan batubara metalurgi itu adalah gimana pertumbuhan ekonomi di India, di China, dan juga di Jepang. Gitu ya, itu juga tentunya akan jadi penentu, teman-teman ya. Itu bahkan bukan
bukan hanya penentu tapi juga jadi penentu utama. Selain itu tentunya juga kedepannya industri baja ini bagaimana? Apakah ada substitusi untuk batu bara metalurgi gitu ya? Gimana nih untuk industri baja ini, apakah masih bergantung sama batu bara kokas atau ada substitusi lain? Nah itu juga kita mesti update terus. Jadi buat teman-teman nih yang mau invest di saham ADMR, ya menurut gue kalian mesti pelajari untuk industri baja ini seperti apa. Terutama buat kalian yang mau invest jangka panjang. Karena untuk bisnis tambang batu bara kokas ini akan jadi bisnis utamanya ADMR untuk kedepannya. Jadi batu bara kokas ini akan jadi penentu utama bisnisnya ADMR kedepannya ini akan seperti apa. Nah itu dari sisi batu bara kokas. Nah sekarang kita bahas dari sisi aluminium, di mana untuk proyek smelter aluminiumnya ini akan selesai ya di akhir 2025 dan smelternya itu akan mulai beroperasi. Nah, ketika nanti mulai beroperasi, ya manajemen bilang bahwa kapasitas produksinya itu adalah sebesar 500.000 ton aluminium ingot per tahun. Dan dari situ ya, ketika nanti beroperasi pelan-pelan akan dikembangin gitu ya. Jadi kapasitas untuk produksinya itu akan dikembangin. Gitu ya. Jadi bisa dibilang smelter aluminium ini adalah proyek pertumbuhan jangka panjang untuk ADMR. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang mau invest jangka panjang di saham ADMR, selain kalian mesti pelajari untuk bisnis batubara metalurgi, kalian juga update terus nih sama smelter aluminiumnya dia. Gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang produksi, kita bicara supply, kita juga harus bicara tentang demand. Ya, nah potensi demand untuk aluminium ini adalah untuk industri otomotif, untuk komponen mobil, terutama mobil EV teman-teman ya. Jadi cukup berperan untuk industri mobil, industri otomotif, terutama untuk EV. Ya, selain itu aluminium juga berperan juga untuk industri EBT atau renewable energy, untuk jadi salah satu bahan ya untuk ngebuat panel surya, solar panel, dan juga turbin angin untuk pembangkit listrik tenaga angin. Jadi untuk aluminium ini dia cukup penting perannya ya, terutama dalam transisi energi menuju energi yang lebih bersih. Ya, aluminium ini perannya cukup besar. Jadi dengan ADMR ini dia udah punya nanti smelter aluminiumnya udah jalan, ini akan penting banget ya untuk jadi proyek jangka panjangnya ADMR. Dan tentunya kalau gue ngelihatnya ya, bisnis dari smelter aluminium ini akan jadi katalis pertumbuhan untuk jangka panjang untuk ADMR. Gitu ya. Jadi untuk di awal, bisnis smelter aluminium ini menurut gue belum akan kasih kontribusi yang signifikan. Tapi untuk jangka panjang ya, gue ngelihat ini bisa kasih kontribusi yang signifikan banget. Jadi untuk smelter aluminiumnya, di tahun 2025 akhir sampai mungkin tahun 2026 mungkin kontribusinya belum akan terlalu besar, tapi setelah itu pelan-pelan akan makin lama makin besar kontribusinya untuk bisnisnya ADMR secara overall. Gitu ya. Dan dengan smelter aluminium ini udah jadi, ya ADMR ini kemungkinan anggaran capex atau belanja modalnya itu bisa menurun. Gitu ya. Jadi kan mereka ini kan belakangan ngeluarin capex yang gede banget ya memang ADMR ini untuk ngebangun smelter aluminium. Dengan smelternya udah jadi, capexnya itu kemungkinan besar ya bisa menurun, dan itu tentunya bisa mendorong kenaikan dari dividen teman-teman ya. Jadi ADMR ini kan dia tahun ini dia udah mulai bagi dividen ya. Nah dengan capexnya menurun, belanja modalnya menurun ya, anggaran untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya itu menurun ya, which is prediksi gua kayak gitu. Ya itu tentunya bisa mendorong kenaikan dividen. Karena kan ya ketika dia cetak cash flow, ya tentunya ya salah satunya pasti dipakai untuk bagi dividen. Dengan anggaran untuk investasinya menurun, anggaran capexnya menurun, ya uangnya itu bisa dipakai untuk lebih banyak kasih dividen untuk investornya. Gitu ya. Dan memang ya emiten-emitennya Adaro Group kan memang dia suka bagi dividen dengan yield yang cukup besar ya. Jadi ya ADMR ini kemungkinan besar dengan capexnya menurun itu bisa mendorong kenaikan dividen. Jadi secara overall ya untuk jangka pendek sampai jangka menengah nih untuk kedepannya, bisnis batubara kokas ini akan jadi penentu utama untuk ADMR. Ya jadi untuk teman-teman yang mau invest di saham ADMR, ya ADMR ini masih sangat bergantung sama bisnis batubara kokas. Nah baru dalam jangka menengah sampai jangka panjang ya 3 tahun ke atas ya, mungkin 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, bisnis smelter aluminium ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Gitu ya. Jadi untuk
jangka panjangnya menurut gue smelter aluminium ini akan jadi katalis pertumbuhan yang cukup besar untuk ADMR untuk kedepannya, dengan catatan permintaan untuk aluminium ini meningkat untuk kedepannya. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya gimana sih kinerja keuangan yang terbaru dari ADMR, dimana dari kinerja keuangannya ADMR yang terbaru ini gue ngeliat ada sesuatu yang cukup menarik teman-teman ya. Jadi untuk ADMR ya kita bisa lihat di sini ya, gue mau bahas untuk cash flow-nya teman-teman ya. Jadi untuk cash flow-nya ADMR ini ya seperti apa nih ya. Nah, jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ya kita bisa lihat untuk tren dari operating cash flow-nya ini sebenarnya naik terus teman-teman ya, dan ini tentunya bagus ya. Artinya si ADMR ini dia semakin banyak nih uang kas yang dihasilin dari operasional bisnisnya. Nah, ini bagus teman-teman ya, karena dengan dia semakin banyak hasilin uang kas dari operasionalnya ya, artinya dia punya semakin banyak uang untuk dia bisa pakai untuk investasi, untuk ngembangin bisnisnya, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen buat investor. Ya, jadi dari tahun 2020 ke tahun 2024, tren operating cash flow-nya ini bisa naiknya cukup pesat, teman-teman ya. Nah, tapi ya di saat operating cash flow-nya itu tumbuhnya pesat, kita juga bisa lihat di bawahnya, teman-teman ya, kalau untuk capital expenditure atau capex-nya, ya, ini pertumbuhannya juga gede banget ya, terutama di tahun 2023 sama 2024 nih. Kita lihat di sini teman-teman ya. 2023 itu dia di sekitaran 2 triliun. 2024 itu naiknya tinggi banget sampai 6,5 triliun. Gitu ya. Jadi di tahun 2023 sama 2024 ini ada investasi yang gede banget yang dilakuin sama ADMR ya. Ini jauh lebih gede ketimbang tahun-tahun sebelumnya, dan ini tentunya untuk investasi buat ngembangin bisnis. Nah, ini untuk apa? Ya, tentunya kalau menurut gua ngelihatnya pastinya untuk pembangunan smelter aluminium dan juga mungkin ngembangin infrastruktur dari tambang batubara kokasnya si ADMR. Gitu ya. Cuman poinnya adalah ya, ini nominalnya jauh lebih gede dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya. Jadi, memang si ADMR ini dia ngelakuin investasi besar-besaran ya dari tahun 2023 sampai sekarang untuk ngembangin bisnisnya. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk free cash flow-nya ya, di tahun 2022 dia sempat menyentuh 7,1 triliun ya. Tahun 2023 sama 2024 ketika capex-nya itu naik teman-teman ya, untuk free cash flow-nya itu turun drastis ya, jadi 2,5 T. 2024 turun drastis ke 1,9 T gitu ya. Jadi dengan capex-nya itu naiknya gede banget, itu ngebuat free cash flow-nya jadinya menurun. Nah, dari sini kita dapat gambaran bahwa ADMR ini memang dia belakangan ini dia memang jor-joran banget nih untuk investasi buat ngembangin bisnis. Dan kalau kita ubah ya ini ke TTM teman-teman ya. Nah, ini bahkan kalau kita lihat nih Q2 2025 trailing 12 month-nya ini bukannya mengecil tapi malah makin gede teman-teman ya, dari 6,5 ya di 2024 kan 6,5 ya total semuanya ya, total capex-nya dalam setahun. Di Q1 2025 ini naik ke 7,4, di Q2 itu naik ke 8,7 teman-teman. Jadi makin lama bukannya makin kecil tapi makin gede. Gitu ya. Dan ini ngebuat free cash flow-nya di tahun 2025 ya Q2 trailing 12 month-nya itu jadinya negatif teman-teman. Ya, makanya ya memang wajar aja kalau ADMR ini sebelum-sebelumnya dia itu nggak bagi dividen karena memang duitnya dipakai semuanya untuk capex. Dan bahkan yang lebih menariknya lagi teman-teman ya, kalau kita buka balance sheet-nya ya, balance sheet-nya ADMR ya, kalau selama ini ADMR ini terkenal dengan emiten yang utangnya kecil, ya kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk total liabilitasnya ini naiknya pesat banget nih. Kalian perhatiin trennya teman-teman ya, 5,3, 7,1, 9, 11, 14, naik terus dan naiknya signifikan. Nah, ini datang dari mana ya? Ini datang dari sini teman-teman, utang bank berarti. Ya, dari 1,6 T di Q2 2024 naik terus ya, 1,6 ke 3 ke 4,7 ke 6,5 ke 8. Jadi dia ini, si ADMR ini, ya ini gambaran kalau si ADMR ini dia saking getolnya mau ngembangin smelter aluminium, dia sampai ngambil pinjaman bank teman-teman. Gitu ya, tadi kita udah lihat capex-nya gede banget dan naik terus, signifikan naiknya. Ditambah juga ini utang banknya naik gitu. Artinya ya ini gambaran ya kalau memang dia ngembangin bisnisnya itu pakai pinjaman bank. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja bagus ya. Bisa aja bagus kalau memang smelter aluminiumnya ini dalam jangka panjang dia bisa bertumbuh pesat dan bisa jadi katalis pertumbuhan yang gede nih buat ADMR. Tapi dengan dia ada utang bank, tentunya ya ke depannya artinya untuk profitabilitasnya akan terbebani sama beban bunga. Nah, jadi teman-teman harus waspada juga nih buat yang mau invest di saham ADMR ya, ke depannya dengan dia ngambil utang bank ya, ke depannya dengan dia ngambil utang bank
ya, profitabilitasnya, ya, laba bersih dari ADMR ini berpotensi terbebani sama beban bunga, ya, beban bunga pinjaman. Nah, tapi overall dari segi balance sheet, meskipun memang utangnya nambah, ya, kita bisa lihat di sini untuk aset lancarnya itu 13,1 T, ini masih jauh lebih gede daripada liabilitas jangka pendeknya di 5,5 T. Jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendeknya sebenarnya masih bagus. Gitu ya. Kemampuan bayar utang jangka pendeknya masih bagus, artinya si ADMR ini masih punya sisa aset lancar yang cukup besar untuk dipakai untuk dia bisa ngembangin bisnisnya untuk kedepannya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau invest di saham ADMR, ya, ini adalah faktanya bahwa ADMR ini memang dia ngeluarin uang investasi yang gede banget untuk ngembangin smelter sampai dia ngambil pinjaman bank gitu ya. Tapi harapannya ke depannya smelter aluminiumnya ini bisa jadi katalis pertumbuhan yang masif banget untuk ADMR untuk jangka panjang. Tes. Nah, kita bakalan bahas sekarang ya untuk saham AADI atau Adaro Andalan Indonesia. Kita bakalan lihat nih gimana potensi AADI untuk kedepannya. Nah, tapi sebelum itu kita pertama bahas dulu ya untuk pendapatan sama labanya AADI. Dimana untuk pendapatannya AADI di semester pertama tahun 2025 ini turun sekitaran 10% dari tahun 2024. Dan untuk operating profit dan net profit ini juga mengalami penurunan ya. Nah, cuman untuk net profitnya ini penurunannya lebih signifikan ya, hampir separohnya. Gitu ya. Nah, kenapa pendapatan dan labanya bisa turun? Untuk pendapatan itu bisa turun karena efek dari penurunan harga batubara. Dimana kita tahu sendiri di tahun 2025 harga batubara mengalami penurunan, ya, dan itu tentunya ngebuat pendapatannya AADI menurun sebagai bisnis yang memang bisnis utamanya itu adalah batubara thermal. Gitu ya, jadi ya wajar aja kalau revenue-nya turun. Nah, tapi kenapa net profit-nya penurunannya itu lebih signifikan? Ya, selain karena efek penurunan harga batubara, ada faktor lain teman-teman ya. Jadi faktor lainnya itu adalah AADI di tahun lalu, tahun 2024, itu dia ngelakuin divestasi saham Adaro Minerals atau ADMR. Jadi AADI sebenarnya dia ini sempat pegang saham ADMR di tahun 2024, tapi abis itu dijual. Gitu ya. Nah, dari penjualan itulah dia dapat extra profit. Ya, makanya di tahun 2024 itu labanya bisa gede dan di tahun 2025 bisa turun hampir separohnya. Itu karena di tahun 2024 ya si AADI ini dia dapat extra profit dari penjualan saham gitu ya. Jadi penyebabnya itu lebih karena ada penjualan saham ADMR di tahun 2024. Ya, jadi ada dua faktor teman-teman ya. Kenapa pendapatan dan laba bersihnya itu bisa turun cukup signifikan. Gitu ya. Nah, untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya menurut gua ya AADI ini tentunya pendapatan sama labanya akan bergantung sama harga batubara. Ya, kalau misalnya harga batubaranya bisa rebound nih, ya tentu aja itu berpotensi ngebuat AADI ini pendapatan sama labanya bisa meningkat. Nah, cuman untuk kedepannya AADI akan sedikit terbantu ya untuk operasionalnya. Ya, untuk beban operasionalnya akan bisa sedikit lebih efisien dengan adanya penurunan tarif royalti. Ya, yang mana ya dengan penurunan tarif royalti itu bisa menurunkan beban operasional dan itu bisa memperbesar laba ya, dan juga bisa ningkatin profitabilitas dari si AADI. Nah, kenapa AADI bisa dapat penurunan tarif royalti? Itu karena AADI itu dia pegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Jadi itu adalah benefit untuk AADI. Nah, selain dari efisiensi operasional, ya AADI ini juga dia ini ngelakuin buyback saham ya sebesar 4 triliun. Nah, ini tentunya bisa ngebantu ya kenaikan harga saham. Gitu ya, dengan dia ngelakuin buyback apalagi duitnya cukup besar ya 4 triliun, ini bisa berpotensi untuk ngebuat supply sahamnya di bursa itu jadi lebih sedikit ya, dan itu bisa ngebuat ya demand dari saham AADI bisa lebih besar. Ya, dan itu tentunya bisa ngebantu kenaikan harga saham. Apalagi kalau misalnya saham yang di buybackin itu dia sahamnya dihapus, itu bisa ngebuat jumlah saham beredarnya itu berkurang, dan itu tentunya bisa ngurangin supply, plus juga bisa ningkatin EPS teman-teman ya. EPS itu kan rumusnya laba bersih dibagi saham beredar. Nah, kalau saham beredarnya itu berkurang, itu bisa ningkatin EPS. Jadi kalau misalnya nih, AADI ini labanya nggak tumbuh, tapi kalau misalnya saham yang di buybackin itu dihapus, itu bisa ningkatin EPS, yang mana kalau EPS-nya naik itu juga bisa ningkatin dividen teman-teman ya. Jadi efek dari buyback ini kalau misalnya sahamnya dihapus itu ngaruhnya bisa sampai ke potensi dividen gitu ya.
Dan dengan buyback ini tentunya bisa berpotensi untuk ngebantu kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Nah, tapi kalaupun harga sahamnya dibantu dengan buyback, ya harapannya kinerja bisnisnya itu juga bisa mengikuti. Gitu ya. Nah, apakah beneran bisa mengikuti? Ya itu tergantung sama harga batu bara. Tergantung sama permintaan batu bara. Ya, AADI ini dia dominannya ekspor, teman-teman ya. Jadi dia banyak supply batu bara itu ke beberapa negara ya, yang terbesar tentunya China sama India. Dan juga ada beberapa negara lain di Asia. Gitu ya. Jadi ya buyback ini bagus, tapi harapannya kinerja bisnisnya, labanya, pendapatannya itu juga bisa mengikuti. Gitu ya. Karena kalau misalnya dia nggak bisa ngikutin, ya kalau misalnya labanya nggak bisa ngikutin, ya dia buyback terus, ya harga sahamnya oke naik, tapi mungkin labanya akan stagnan dan itu ngebuat dividennya itu bisa berpotensi menurun, gitu ya. Nah itu bisa juga ada efek yang sedikit negatif, ya. Tapi overall buyback 4 triliun, ya itu tentu bisa ngebantu untuk kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Dan kalau misalnya saham yang di buybackin itu dihapus, ya itu bisa ngebantu kenaikan dari EPS, dan kalau EPS-nya naik, itu bisa ningkatin potensi dividen. Nah, bicara soal dividen, ya kalau kita hitung nih estimasi dividen untuk tahun 2026, ya which is AADI baru bagi dividen itu tahun depan. Nah, EPS-nya itu, ya EPS yang terbaru, ya trailing 12 months TTM itu sebesar 1612. Nah, manajemennya AADI ini ada rencana untuk dia bagi dividen dengan payout ratio itu 45%, sekitaran segitu ya, 45%. Dan mereka rencananya akan bagi dividen itu untuk tahun buku 2025, artinya di tahun 2026 nih mungkin bagi dividennya. Ya. Nah, dengan estimasi payout ratio 45%, kita dapat dividennya itu adalah 725 per lembar saham. Nah, kalau misalnya kita beli di harga sekarang di 7250 saham AADI, itu kita dapat dividen yield itu pas 10%. Ya, jadi dividen yieldnya 10% untuk AADI. Itu estimasinya segitu. Nah, ini sebenarnya menurun teman-teman ya, kalau kita bandingin sama video-video sebelumnya ya, gue pernah bahas juga AADI, itu gue bisa estimasiin sekitaran 15-16%. Nah, ini turun jadi 10%. Nah, tapi wajar teman-teman, karena memang ya net profitnya aja turun, gitu ya. Kalau net profitnya turun ya wajar kalau dividennya itu ngalami penurunan. Tapi meskipun menurun dividennya, ini masih termasuk dividen yield yang gede banget. Gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, potensi untuk AADI untuk kedepannya, prediksi gua untuk AADI dia masih bisa bagi dividen dengan yield yang cukup besar di 10%, ya. Tapi tentunya kita juga mesti lihat ya gimana nanti perkembangan dari industri batubara termal untuk kedepannya. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana kondisi keuangan AADI yang terbaru di kuartal kedua tahun 2025. Ya, kita bisa lihat di sini untuk balance sheet-nya AADI di kuartal kedua tahun 2025 untuk kas setara kasnya. Ya, ini sebesar 23 triliun, ya. Ini saldo kas yang gede ya. Dan untuk aset lancarnya ini sebesar 35 triliun. Nah, aset lancarnya ini kalau kita bandingin dengan liabilitas jangka pendek, ini sebesar 15 triliun. Ini aset lancarnya jauh lebih gede ya daripada utang jangka pendeknya. Artinya kemampuan bayar utang jangka pendeknya AADI ini bagus banget. Apalagi ya, kas setara kasnya doang sebenarnya udah cukup juga nih untuk ngelunasin utang jangka pendeknya. Ya, jadi kemampuan AADI untuk ngelunasin utang jangka pendek ini dalam kondisi yang bagus banget. Terus untuk ekuitasnya sebesar 60T, ya 60 triliun, dibandingin sama total semua utangnya itu sebesar 38 triliun. Jadi secara overall, kemampuan bayar utangnya AADI ini juga bagus banget, di mana total ekuitasnya itu udah mampu untuk lebih besar daripada total semua utangnya, artinya equity-nya udah bisa ngelunasin semua utangnya. Gitu ya. Ini kondisi balance sheet yang bagus ya, dan ini tentunya dia cukup mendukung ya AADI untuk kedepannya dia bisa bagi dividen yang gede ke investornya ya, atau kalau dia mau ngembangin bisnis batu baranya itu juga bisa gitu ya. Dengan dia kemampuan bayar utangnya bagus, kas setara kasnya itu udah lebih gede daripada utang jangka pendeknya, artinya kemampuan bayar utangnya untuk jangka pendek ya sampai jangka menengah juga ini masih cukup bagus ya, dia kasnya gede dan itu tentunya cukup mendukung ya si AADI untuk dia bagi dividen yang gede ke investornya, atau dia mau kalau misalnya dia mau ngeluarin duit buat investasi untuk ngembangin bisnis itu juga bisa, atau kalau misalnya dia mau buyback lagi itu juga bisa gitu ya. Jadi kondisi balance sheet-nya bagus. Nah, kalau kita lihat untuk cash flow teman-teman ya, cash flow-nya AADI kita pakai yang annual.
Dari tahun 2021 sampai 2024 ini operating cash flow-nya konsisten positif, teman-teman. Ini bagus banget. Ya, artinya AADI bukan cuma dia bisa cetak laba, tapi dia juga bisa cetak arus kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Gitu ya. Dan juga untuk free cash flow-nya ini juga bisa positif, konsisten positif dari tahun 2021 ke 2024 meskipun memang naik turun ya. Dan memang puncaknya di tahun 2022, tapi ini kita tahu sendiri bahwa di tahun 2022 memang untuk emiten batubara ini memang lagi bagus-bagusnya ya, karena harga batubara itu melonjak tinggi banget. Jadi memang ya cash flow-nya juga gede gitu ya. Uang kas yang diterima itu juga gede banget gitu ya. Jadi ya memang naik turun tapi trennya konsisten positif teman-teman ya. Artinya ya memang si AADI ini dia bisa punya cash flow yang bagus gitu ya. Terutama untuk free cash flow-nya ya. Ini bisa konsisten positif, artinya AADI ini kedepannya dia masih bisa bagi dividen ya, dan juga ngelakuin buyback saham gitu ya. Dan untuk cash flow-nya kalau kita lihat untuk TTM 2025 ya, oh ini nggak ada datanya teman-teman ya, coba kita lihat yang ini ya, ini masih positif teman-teman ya, masih konsisten positif ini. Kuartal pertama sama kuartal kedua dia masih bisa positif ya, operating cash flow-nya juga bisa positif ya, artinya memang arus kas masuknya positif. Dan ini ngedukung banget ya untuk si AADI, dia bisa bagi dividen jumbo, dia bayar utangnya, dia bisa juga untuk investasi untuk ngembangin bisnis, dan dia juga bisa untuk buyback saham gitu ya. Jadi dengan kondisi balance sheet-nya yang tadi udah bagus, ditambah cash flow-nya juga bagus, itu sangat mendukung AADI untuk kedepannya dia bisa bagi dividen dan atau buyback saham. Nah, terus tadi kan gue juga mention ya, kalau AADI ini dia ada divestasi saham di kuartal kedua tahun 2024. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk arus kasnya, ya, teman-teman perhatiin di Q2 tahun 2024, ini arus kas investasinya ini positif. Ya, padahal ini dari kuartal-kuartal sebelumnya dan kuartal setelahnya ini selalu negatif. Nah, ini ya kelihatan jelas teman-teman ya, ini tentunya efek dari divestasi ya. Jadi arus kas dari aktivitas investasinya bisa positif karena dia dapat uang kas hasil dari penjualan aset. Dan memang kalau kita coba breakdown ya, di sini memang di kuartal kedua 2024 ini dia ada penerimaan kas dari divestasi entitas asosiasi dan entitas anak. Ya, dia dapat arus kas di sini 8 triliun ya. Jadi memang jelas banget di sini ya, di Q2 tahun 2024 si AADI ini ngelakuin divestasi dan ini tercermin di cash flow-nya. Nah, jadi overall untuk AADI sebenarnya kondisi keuangannya sehat, cuman untuk kedepannya AADI ini tentunya nasibnya itu ya akan tergantung dari permintaan batubara dan juga harga batubara. Apakah harga batubara ini akan menguat, masih bisa menguat atau enggak, dan kalau misalnya masih bisa menguat itu seberapa tinggi, atau malah justru akan turun terus nih harga batubara. Ya, jadi penentunya itu untuk kedepannya ada di harga batubara, karena memang AADI ini kan utamanya memang bisnis batubara thermal gitu ya. Kalau misalnya harga batubaranya masih bisa naik, bisa rebound ya tentunya bagus. Tapi kalau misalnya harga batubaranya nyungsep terus ya, meskipun kinerja keuangannya sekarang masih bagus, tapi ya bisa jadi AADI kedepannya labanya akan terus turun. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih prospek ADMR dan juga AADI yang terbaru ya, untuk kedepannya itu seperti apa. Jadi ini cocok banget buat kalian yang memang lagi mau pertimbangin saham ADMR atau AADI untuk investasi untuk kedepannya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks, supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian semua. Nah, menurut kalian gimana nih untuk prospeknya? Menurut kalian apakah ini bagus untuk ADMR atau AADI untuk kedepannya, atau sebaiknya kalian waspada dulu? Nah, kalau misalnya kalian punya opini lain, kalian punya pandangan lain, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gue dan juga buat penonton yang lain. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.